Sejarah kelam sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan program pemerintah Hindia Belanda yang dirintis penerapannya di masa pemerintahan Johannes van den Bos, pejabat Belanda yang menjabat posisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830 sampai dengan 1834. Van den Bos menerapkan sistem tanam paksa karena menerima mandat dari kerajaan Belanda untuk mencari cara mengeruk kekayaan dari tanah Hindia Timur atau Nusantara. Sebenarnya, Bos bukan orang pertama yang diminta melaksanakan tujuan serupa. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Alin Rizkian Putra tahun 2020, setelah konvensi London di tahun 1814, kerajaan Belanda mengutus komisi yang dipimpin oleh Van der Capellen guna mengelola pemerintahan Hindia Timur dan mengeruk kekayaannya. Namun, upaya Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1819 sampai dengan 1826 tersebut tidak membuahkan hasil. Van den Bos sering dianggap sebagai biang keladi penderitaan dan kemiskinan di kalangan petani Hindia Belanda, sebab Bos adalah pencetus sekaligus perintis sistem tanam paksa. Selama Perang Jawa, sekitar 1825 sampai 1830, Subscribe to my channel. Raja William I sudah berulang kali meminta agar Jawa dijadikan sebagai sumber pemasukan negara. Berbagai macam usulan dibicarakan, tapi tidak satupun dinilai bakal berhasil menutupi kerugian Belanda pasca perang. Pada tahun 1828, Bos dipanggil oleh sang raja. Setelah ide sistem tanam paksa yang ia utarakan disetujui oleh raja, Bos ditunjuk jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tugas mengisi kas kerajaan dari hasil eksploitasi tanah Jawa. 1 tahun setelah itu, tepatnya Januari 1830, sambil membawa rancangan sistem tanam paksa, Bos datang ke Hindia Belanda. Pada tahun yang sama, ia mulai menerapkan gagasannya tersebut. Sebenarnya, bukan satu-satunya tujuan Bos saat merancang tanam paksa. Ia malah menganggap ibarat institusi sosial untuk meningkatkan kemakmuran negara koloni. Bos memimpikan sistem yang bebas dari liberalisme, layaknya sistem buatan Raffles yang berkutat pada sewa dan pajak tanah. Bos meyakini bahwa petani Jawa yang masih hidup dalam kemiskinan lebih baik dibebani jenis pajak yang tidak menghabiskan uang mereka. Jauh lebih mudah jika setiap desa menyerahkan 1/5 tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor. Namun, pada kenyataannya, penerapan sistem tanam paksa justru mengakibatkan penderitaan banyak petani di Hindia Belanda, dan bahkan bencana kelaparan di berbagai tempat. Van den Bos mulai memberlakukan sistem tanam paksa di Hindia Belanda pada tahun 1830. Setelah ia diutus dan ditetapkan sebagai Gubernur Jenderal oleh Raja William I, ada sejumlah aturan utama dalam sistem tanam paksa. Mengutip sejarah perkebunan di Indonesia, karya Sartono Kartodiryo dan Joko Suryo pada tahun 1991, beberapa aturan sistem tanam paksa yang termuat dalam lembaran negara atau Statle tahun 1834 nomor 22 adalah sebagai berikut. Penduduk menyediakan sebagian tanahnya dalam menjalankan sistem tanam paksa. Tanah yang digunakan untuk menjalankan sistem tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian milik penduduk. Waktu dan pelaksanaan tanaman sistem tanam paksa tidak boleh lebih banyak dari waktu yang menanam padi. Tanah yang digunakan untuk sistem tanam paksa tidak akan dikenakan pajak tanah. Hasil pertanian yang berkaitan dengan sistem tanam paksa harus diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila harga dan nilai hasil pertanian lebih mahal dari pajak pertanian, kelebihan akan diberikan kepada rakyat. Kegagalan panen, sistem tanam paksa merupakan tanggung jawab pemerintah Hindia. Pegawai Eropa hanya melakukan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani harus bekerja di perkebunan atau pabrik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan sistem tanam paksa ternyata tidak sepenuhnya sesuai aturan. Dampak ikutannya juga buruk untuk rakyat Hindia Timur, sebab para petani tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan pertanian pangan. Sistem tanam paksa bisa menggelembungkan kas Belanda, tapi rakyat Bumi Putra menderita. Selain kelaparan dan kemiskinan, penyakit pun sering mewabah karena banyak orang kurang gizi, bahkan banyak pekerja mati kelaparan.
Petani-petani pribumi yang sebelumnya hidup dengan menguntungkan diri pada hasil pertanian tradisional mereka, tiba-tiba dipaksa untuk menanam tanaman komersial seperti kopi, gula, dan teh. Hasil panen harusnya diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk upeti atau pajak. Mereka yang tidak patuh dikenakan hukuman fisik, menyebabkan penderitaan dan trauma di antara masyarakat. Petani-petani ini terjebak dalam siklus utang yang tak berujung, dipaksa meminjam uang dari perantara yang memonopoli perdagangan hasil tanaman. Upah yang tidak mencukupi dan beban utang membuat banyak di antara mereka hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Dampak besar sistem tanam paksa pada penderitaan rakyat di Nusantara membuat kritik tajam dilontarkan pada pemerintah Hindia Belanda. Kritik itu juga datang dari sebagian orang Belanda, karena kultur stelsel dianggap tidak manusiawi. Sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan pihak swasta Belanda yang turun mengelola perkebunan. Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa kemudian dihapuskan pada tahun 1861, kemudian berlanjut di 1866, berlanjut lagi pada 1890, dan yang terakhir di tahun 1919.